Rahayu, Namo Buddhaya. Pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada, selamat malam. Dan di Cahaya Kehidupan kali ini Anda berjumpa dengan saya Satna Dewi yang menemani sampai nanti pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa Dharma TV, pembahasan yang sangat menarik pada kesempatan kali ini adalah menyangkut sesuatu yang lama di era yang baru. Bagaimana kesinambungan, keterkaitannya, bagaimana ini, apakah bisa kita lakukan? Baik, untuk kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber kita yang luar biasa. Pertama, saya akan menyapa dulu yang mulia Biku Dhamma Wicayo Mahathera. Apa kabar Bante? Ya, Suki Honto, Namo Buddhaya. Semoga semua mal berbahagia untuk mendapatkan sinar kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita bersama. Ya, dan beliau sosok yang luar biasa juga. Beliau adalah lepas jubah, seorang bibi yang lepas jubah, memilih untuk menjadi masyarakat awam. Pasti Anda tahu siapa beliau ini, sering juga di Dhamma TV. Apa kabar Romo Herman? Iya Ibu, baik selalu. Dulu nama kebikuannya? Biku Ugaseno Bu. Biku Ugaseno yang sangat cerdas, saya bilangnya. Wow, gitu ya. Baik, ini harus ada yang lebih mudah untuk membahas masalah digitalisasi di dalam bagaimana mengaplikasikan Dhamma tentunya ya. Romo Herman. Saya akan ke Romo Herman dulu untuk bertanya ini. Baik, apa arti secara global tentang era digitalisasi? Iya, Bu Sada, pemirsa, ya saya mohon izin Bante. Jadi, era digitalisasi ini adalah di mana teknologi semakin canggih Bu di era 4.0 ya Bu ya. Mungkin sudah sekarang masuk di 5.0 ya. Nah, sehingga kemajuan teknologi dari segi IT ya ini tidak bisa dibendung Bu. Sehingga apa sih pesan moralnya sebenarnya bahwa di era digitalisasi ini ya para kaula-kaula muda khususnya bagi kita semua ya bahkan kaum milenial dan kaum kolonial. Kolonial ya? Kolonial tak apa sih kemarin itu omongannya wong kuno itu loh. Kita tuh kuno, Bante itu kuno loh. Jadi kita ini sebenarnya Bu Sada ya pemirsa dituntut oleh zaman khususnya di pandemi COVID-19 ini Bu, semua harus bisa mengoperasikan IT. Tujuannya yang penting Dhamma sebagai landasan kita agar tidak kebablasan seperti itu Bu. Gitu ya. Jadi tetap itu dalam penguasaan kita, teknologi kita tidak dikuasai oleh teknologi itu ya. Seperti itu ya. Kita memang tidak bisa menghindarkan suatu kemajuan zaman atau kecepatan zaman. Bante, kalau melihat betapa cepatnya teknologi ini berkembang, dari kita dulu nggak pakai HP loh Bante, masih telepon, janjian sama orang, nggak perlu ke telepon umum Bante ya. Yang punya telepon di rumah ya kita bisa ini. Dengan sekarang Bante, betapa ruang dan waktu menjadi sangat pendek. Ini yang saya ingin tahu, kaitannya dengan meditasi. Kecepatan keberadaan kita di ruang dan waktu ini semakin pendek, beda sama dulu. Ya, ini kan juga tergantung kepandaian tiap-tiap individu untuk memanfaatkan. Maka dari itu kan kalau dilihat kan sekarang ini kan banyak mereka sudah tidak begitu aktif ke dalam pekerjaan mereka karena mereka takut terhadap pandemi. Mereka lebih baik stay at home toh. Jadi stay at home itu kan punya waktu banyak mereka gunakan. Maka dari itu kita di Vihara Padmagraha itu tiap hari jam 9 pagi baca perintah dan meditasi. Jam 5 sore juga baca perintah meditasi yang dikhususkan untuk mereka-mereka yang sedang terkena penyakit apapun juga. Kalau mereka rajin mengikuti itu dan lalu mereka bisa menambah sendiri, jam 9 kita ngadakan, nanti jam 1 dia tambah sendiri, di replay kita, dipermainkan, dibuat lagi, nanti jam 5 ikut kita lagi, nanti jam 7 di replay lagi. Nah dengan demikian dia makin banyak, 4 kali 4 jam dia melakukan ini, mudah-mudahan semua penyakit yang dia kena itu bisa dinetralisir dengan hormonnya, dengan imunitas yang mereka tingkatkan, naikkan sendiri, otomatis itu akan bisa membantulah. Tetapi kelihatannya peminat tidak begitu banyak. Oke, peminatnya nggak begitu banyak. Itu kenapa? Ayo Bante yang lebih muda nih, Bante, Romo Herman, kenapa sih kok orang-orang tidak berminat terhadap hal-hal yang lebih spiritual seperti ini? Kenapa menurut Romo? Ya itulah karena
saya menyambung apa yang Bante sampaikan tadi bahwa ya karena ada sesuatu hal yang kebablasan. Artinya coba kita melihat nih Bu Sada ya, pemirsa, anak kecil sekarang udah mainnya nggak apa namanya Bu, kelereng lagi, nggak main layang-layang. Kuno itu. Makanya gitu kan sekarang anak kecil udah main game loh Bu. Artinya bahwa memang betul lah di sini bahwa peran orang tua sangat penting sebagai CCTV mentor buat anak. Kenapa tidak minat? Karena mereka sudah tergiur dengan aplikasi game, Bu. Aplikasi sesuatu lah yang menggiurkan mereka sehingga ke wihara saja, ke cetia saja tidak mau. Karena apa? Lebih senang nonton kartun, main game seperti itu. Iya. Nih, Romo sebagai perwakilan generasi muda nih ya. Iya. Ini kan ajaran Dhamma ini 2000-an tahun yang lalu. Bahkan Nun Sewu bahwa ageman Bante aja masih tren mode dari zaman dulu gitu yang dibawa ke sekarang gitu kan. Betapa anak-anak itu oh wow gitu kan. Nah, wow ini kan bisa misalnya jadi mereka main game, apakah tidak ada ide-ide kreatif untuk memasukkan ajaran-ajaran melalui game misalnya? Nah, memang ada beberapa cendekiawan Buddhis, Bu ya. Kita katakan bahwa saya tidak menyebutkan siapa itu. Artinya bahwa mereka sudah menciptakan aplikasi komik-komik Buddhis, sudah ada, Bu. Membuat film ya Bante ya, kartun-kartun nuansa Buddhis seperti Riwayat Hidup Buddha Gotama, itu saya pernah dapatkan juga. Ini sudah bergerak ke situ, Bu. Tetapi memang melambat, belum secepat di teman-teman kita di agama lain seperti itu. Iya, karena kalau saya melihat dengan kecepatan frekuensi seperti ini, harusnya dengan kecepatan itu frekuensi permainan itu juga harusnya bisa menembus gitu loh Bante. Kita bermain frekuensi aja, mungkin loh ya Bante ya. Kalau nggak salah itu juga orang Buddhis loh, sudah gitu ya. meninggal. Steve siapa itu ya, mungkin ada yang tahu ya, yang menciptakan itu pemirsa itu adalah orang Buddhis ya, sampai melahirkan karya-karya kreatif di kelas global seperti itu harus membuat bangga juga dari kaum Buddha, seharusnya kaum Buddhism ya, umat Buddhism. Nah, adakah ide-ide gitu yang tidak old gitu, yang tidak masa lalu gitu untuk mengikuti era yang sekarang? Benar sih ajaran Bante ini kan, ajaran Buddha itu kan hakiki, sesuatu yang hakiki, dasar. Tapi bagaimana mengemasnya menjadi suatu bentuk yang bisa diterima oleh generasi, bahkan di luar agama Buddha? Ya tentu kalau mencakup secara umum sih kita memang visi dan misi kita pasti akan membias ya Bu ya, akan melebar. Sehingga kalau kita para biku, para romo pandita itu tentunya akan mengerucutkan ajaran melalui digitalisasi seperti Dhamma TV saat ini ya, ada nanti konten untuk buat anak-anak ya Bu ya, cerita-cerita moralitas, pesan-pesan bijak. Nah ini perlu diciptakan seperti itu. Nanti mungkin para cendekiawan ya bisa membuat aplikasi game seperti puzzle, nanti menyusun apa tentang Dhamma seperti itu pembelajaran yang menyenangkan. Memang harus dibangun Bu, mulai harus sejak berkembang ini. Ya teman-teman dari mungkin desain itu desain, ya, komunikasi melukis, visual, betul. multimedia. Nah ini Bante memang keresahannya kok gak banyak orang yang melihat gitu. Apakah memang kemasannya oleh para muda-mudi Buddhis untuk bisa berpikir bersama, diajak rundingan gitu, yang multimedia, yang desain grafis, gimana sih cara mengajarkan ajaran Dhamma ini? Karena saya rasa ajaran Dhamma ini universal loh, bukan terkait di dalam satu agama, tapi ajaran kehidupan gitu loh. Nah sekarang Bante, nyun sewu Bante, kalau mungkin harus main game juga, Bante harus main game dong, biar tahu kenapa kok ada pembunuhan itu akibat dari mereka udah kerasukan game yang berjam-jam loh Bante. Pernah dengar nggak Bante? Seperti itu. Apakah bisa nggak kira-kira diciptakan suatu game atau permainan yang memang mengarahkan ke ajaran-ajaran baik gitu loh? Ya memang seharusnya begitulah. Jadi harus ada satu kreativitas yang lain dari yang lain. Tetapi memang kita juga sudah memberikan baca parita dan meditasi pengarahannya itu juga kalau diperhatikan yang kita arahkan ini itu sudah langsung mind mapping, bagaimana kita menciptakan map di dalam pikiran kita sendiri itu supaya arah mana yang membuat kita takut, khawatir, cemas, stres dan menderita itu apa yang menyebabkan, dan bagaimana kita bisa membebaskan. Jadi setiap jam 9, jam 5 itu kita membahas masalah itu supaya mereka itu juga bisa mempelajari, mengerti. Kalau mereka ngikutin terus-menerus,
itu mengajarkan umat-umat itu yang dengarkan akan jadi tambah bijaksana nantinya. YouTube Bante? Iya, di YouTube. YouTube Dhamma Televisi itu. Dhamma Televisi ya? Iya. Setiap jam 9 pagi? Jam 5 sore. Ya, baik pemirsa Dhamma TV, kami himbau untuk, saya sendiri bukan orang Buddhis, ya saya sendiri dari Muslim, tapi saya belajar semua bahkan agama. Saya sangat tertarik dengan Buddha karena begitu realistis, logis gitu ya, bisa diterima oleh akal saya gitu. Mungkin juga yang lainnya yang sama-sama semuanya itu harus bisa diilmiahkan gitu, harus bisa dilogikakan gitu ya. Mungkin Buddhism adalah salah satu ajaran yang bisa menangkap kehausan saya ketika saya bertanya gitu, ono jawabannya gitu loh. Iya. Bukan karena jarene ya ngono, dulu ya begitu atau nggak logis, itu saya nggak bisa terima gitu, Romo Herman. Jadi setiap hari pukul 9 pagi dan pukul jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat, pemirsa Dhamma TV bisa mengikuti acara meditasi bersama ya di YouTube Dhamma Televisi. Di channel YouTube Dhamma Televisi. Jangan tinggalkan kesempatan yang luar biasa baik ini, akan membangun energi kita menjadi jauh lebih positif, lebih sehat, lebih seimbang, lebih bahagia. Coba, gratis loh itu. Kenapa nggak ada yang mau nonton? Tuh saya kadang-kadang nggak habis pikir gitu ya. Baik pemirsa Dhamma TV, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan perbincangan setelah yang satu ini. Ya, pemirsa Dhamma TV masih di Cahaya Kehidupan bersama saya Satma Dewi, dan saya akan menemani Anda sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita berbincang-bincang dari zaman bagaimana membawa suatu ajaran kuno belum tentu buruk, karena yang kuno ini sesuatu yang baik. Tetapi bagaimana yang kuno ini dengan kemasan yang baru di era kekinian bisa diterima oleh banyak orang, karena ini sesuatu yang baik. Ini menjadi sebuah PR bagi kita semua. Bagaimana membangun kreativitas bagi terutama muda-mudi Buddhis yang sekarang di era milenia ini juga udah bukan milenia, ini generasi generasi apa gitu loh. Sekarang ini udah di atasnya, aku cuma udah di atasnya tante. Loh, kok ketinggalan lagi nih saya nih. Saya lagi ngikutin milenia, ini udah generasi berikutnya. Jadi ada suatu generasi yang benar-benar mereka bebas sekali, tapi saya berharap bahwa kebebasan mereka tetap paham apa itu namanya hukum atau dhamma. Dengan begitu mereka hidupnya akan jauh lebih terarah, seperti itu ya Romo ya. Betul. Nah ini Romo kan bisa nyamar ini kepada anak-anak muda sekarang. Romo Herman, dengan sistem digitalisasi apakah bisa berkurang atau bahkan bertambah pengertian tentang dhamma dalam penyebarannya? Nah tentu kalau saya melihat belakangan ini 2 tahun terakhir ya Bu Sada, pemirsa, kita itu sebenarnya dipaksa untuk harus mau tidak mau untuk bersenggolan, bersentuhan langsung mengalaminya dalam dunia IT. Teknologi ya? Iya. Apalagi COVID ini sekarang iya, ya? makanya itu Bu. Di masa-masa pandemi ini ya kita sebenarnya sudah dipaksakan secara tidak langsung, tetapi dampak yang beberapa channel-channel YouTube termasuk Dhamma TV sendiri meningkat subscribernya, artinya peminatnya, penontonnya yang nge-like ya, artinya di situ bahwa menunjukkan, meskipun tidak ada data statistik secara real Bu ya dari saya, bahwa itu sudah menunjukkan sebenarnya bahwa mau tidak mau ya mereka harus puja bakti di rumah, harus mendengarkan dhamma dari rumah. Karena apa? Memutuskan tali rantai COVID ini Bu. Artinya bahwa mudah-mudahan ke depannya, meskipun corona atau COVID sudah melandai bahkan hilang dari bumi Nusantara ini, harapan kita bersama, kita ya mau tidak maulah membiasakan diri untuk bersenggolan dengan dunia teknologi. Ya karena anak-anak kita daring nih Bapak Ibu udah ngomel-ngomel aja, gak seperti HP ya, akhirnya harus belajar teknologi ya. Memang ini hikmah dari COVID ya. Ini kita ambil positifnya, kalau kita mau ambil positifnya, jadi nggak usah ngomel-ngomel Bu. Ini adalah masa kita transisi memang agak berat ya untuk itu. Nah Bante, bagaimana Bante? Bisa efektifkah sistem ini bagi umat Buddha yang biasanya datang ke wihara? Sesungguhnya itu juga tergantung tiap-tiap individu. Kalau mereka
mau mencari sekarang hukum kebenaran itu, mereka harus membuka YouTube dimanapun juga, siapapun juga. Kalau mereka ada kesempatan, otomatis kalau dilihat-lihat, kelihatannya kok tambah lama tambah bagus ini. Yang penontonnya itu tambah banyak, yang subscribe-nya juga tambah banyak. Setiap wihara ada kegiatan seperti itu melalui YouTube semua, melalui Zoom. Jadi mereka itu banyak yang kegiatan macam-macam. Kalau seandainya mereka di wihara cuma 50 orang. Ketika dia masuk YouTube ini 900, 1000 lebih ya, dan sebagainya. Otomatis ini kan berarti menunjukkan dibandingkan dulu cuma sekitar 100 misalkan. Ini bisa 10 kali lipat. Ini lagi juga 10 kali lipat sana. Otomatis ini kan berarti menunjukkan bahwa mereka itu hanya senang untuk mendengarkan ceramah yang dianggap sebagai hiburan untuk mentalnya kan gitu. Siraman rohani. Siraman rohani dianggap sebagai hiburan untuk mentalnya. Maka itu kalau kita lihat seperti ini berarti dengan adanya pandemi seperti ini agama-agama itu akan menjadi daya tarik tertentu sehingga mereka bisa mendengarkan dimanapun juga dengan HP yang mereka punya, tetapi ya mereka harus punya datanya itu aja. Jadi memang pulsanya lebih banyak yang mereka perlukan. Sekali buka itu bisa 1 giga atau 2 giga habis gitulah. Maka dengan demikian itu mereka harus siapkan berapa banyak. Satu hari mereka mau mendengarkan berapa kali. Satu hari mereka mau ikut berapa kali kan gitu-gitu. Jadi tiap wihara itu tiap hari itu ada saja di YouTube itu ada yang live semua. Ini live berbeda-beda harinya, jamnya berbeda-beda. Terkadang juga mereka jamnya ada yang sama. Jadi begitulah. Jadi dengan demikian kalau kita lihat lagi teknologi yang diajarkan Sang Buddha itu bukan 5.0 lagi. Sang Buddha itu sudah luar biasa melebihi dari 1000.0. Nah, itu dia. Karena apa? Ini? Karena beliau itu satu-satunya ada keberanian untuk bisa melihat di alam jagat raya ini makhluk apapun juga beliau mampu mendeteksi. Pada satu saat ada Dewa Brahmabaka yang berada di surga tingkat ke-8, dia punya pandangan salah. Nah, Sang Buddha punya pikiran, aku harus mendidik ini. Dia punya pandangan salah. Menghilang di bumi ini, menuju ke surga tingkat ke-8 itu, berada di depannya. Lalu Dewa Brahmabaka, akulah penguasa. Akulah pencipta. Akulah yang kekal abadi. Akulah yang menentukan segala-galanya. Terus ngomong berulang-ulang seperti itu 3 kali ditolak oleh Sang Buddha. Tidak. Lalu Dewa Brahma baru sekali ini ada makhluk yang berani menolak kata-kata saya. Apa keberanian kamu mengatakan saya itu bukan seperti apa yang saya katakan? Begini, kamu kan punya ilmu toh, ayo adu ilmu. Nah, otomatis bagaimana caranya? Kamu menghilang 3 kali, kalau aku tidak bisa mengejar dirimu, aku kalah. Kalau saya menghilang 3 kali, kamu juga tidak bisa mengejar saya, kamu yang kalah. Oke. Kalau kalah baru percaya. Ya, percaya bahwa lebih hebat toh. Oke, lalu Dewa Brahma, kalau gitu siapa duluan? Ya kamu lah, kamu kan lebih hebat, merasa lebih tinggi toh, merasa lebih hebat toh. Silakan kamu duluan. Wah, langsung bangga, kamu pasti kalah lah. Dia langsung menghilang menuju ke bumi. Ketika di bumi itu melihat burung terbang banyak, dia ikutlah menyaru jadi burung itu. Rame-rame. Sang Buddha tidak perlu menyaru jadi burung, dia hanya baca pikirannya, telepatinya aja. Langsung ngomong, oh Dewa Brahmabaka, engkau menjadi burung sekarang ya, enak ya berterbangan seperti itu ya. Wah, ketahuan. Langsung dia turun melihat di lautan banyak ikan, berubah jadi ikan. Wah, memang Dewa Brahmabaka. Di Dewa Brahma sana nggak ada air. Kamu sekarang berenang ya, coba-coba berenang dengan ikan-ikan itu. Wah, ketahuan lagi. Langsung dia menghilang, masuk paling dalam di lautan. Jadi renik-renik yang kecil. Lalu Sang Buddha, aduh kasihan. Engkau begitu agung di alam Dewa Brahma.
Sekarang mengapa engkau merendahkan diri yang paling rendah menjadi ranik-ranik serendah itu, menjijikkan dan kotor sekali. Wah, disinggung tadi. Wah, kurang ajar sang Buddha ini. Langsung dia kembali sana. Oke, sudah 3 kali ya, gantian aku ya. Nah, sang Buddha itu kan mengerti dia, artinya tiap-tiap alam-alam itu punya gelombang pikirannya. Ya, betul. Dewa Brahma Baka ini dia di gelombang 10 pangkat 650. Kalau aku ke bawah, dia bisa ngejar. Kalau aku 1 tingkat di atasnya dia, dibuat 10 pangkat 700. Udah gak kejar. Gelombangnya tidak sama, dia tidak bisa ngejar. Iya, betul. Otomatis. Oke, langsung sang bulang hilang, hanya di atasnya aja. Wah, Dewa Brahma Baka dengan kekuatan pikiran cari ke bawah terus. Sampai sejam 2 jam kok nggak ketemu. Akhirnya sang Buddha bicara, "Hai Dewa Brahma Baka, apakah engkau dengar suara saya?" "Ya Bante, saya dengar." "Apakah engkau merasa yang terhebat sekarang?" "Oh, ternyata aku baru tahu ada makhluk yang lebih hebat daripada saya." Oke, jadi dia sudah merasa kalah. Maka dari itu yang dikatakan, ternyata sang Buddha itu hanya berjalan di atasnya aja. Berjalan di atas dengan gelombang yang berbeda. Jadi orang-orang yang sakti itu yang bisa menghilang tubuhnya, dia tidak hilang, cuma dia memancarkan gelombang yang berbeda dengan kemampuan kita melihat aja. Iya. Itu aja, jadi ilmu pikiran itulah. Bisa juga ya. Itulah namanya 1000.0. 1000.0. Jadi lebih hebat daripada itu. Biasa. Jadi dengan itulah belajar tentang energi, frekuensi penting ya. Iya, maka itu akhirnya sang Buddha tidak menyombongkan diri. Lalu dia diajak duduk bareng, meditasi, menenangkan pikiran, dibantu untuk memberi dia kekuatan. Oh, ternyata pernah di surga tingkat ke-9. Diperkuat lagi 10, diperkuat lagi 11, diperkuat lagi sampai 12. Dari sana diperkuat lagi, ternyata dia pernah jadi pertapa. Jadi ketika dia jadi pertapa, pikirannya begitu tenang, meninggal, masuk di surga tingkat 12 itu. Tapi dia turun 11, 10, 9 ke 8, dia tidak sadar kalau dia sudah mati, berulang-ulang turun menuju yang benar, dia tidak sadar kalau dia sudah mati berulang-ulang. Dia merasa tetap aja seperti itu. Akhirnya dilihat, ditunjukkan seperti ini, barulah dia mengerti, oh ternyata saya juga tidak kekal ini. Saya sudah mengalami proses lahir dan mati. Maka dari itulah yang dikatakan, disinilah yang dikatakan, guru yang hebat adalah mendidik siapapun juga. Termasuk alam Dewa Brahma, dia masih perlu pendidikan mentalitas yang lebih tinggi itu bagaimana. Sang Buddha lah yang dikatakan sebagai guru para dewa dan manusia. Jadi dengan demikian tidak menekankan untuk percaya. Ya. Menekankan buktikan dulu. Betul. Sampai di mana kemampuan kamu itu. Kelahiran yang akan yang dulu-dulu itu semua tersimpan di dalam memori kita. Kalau kita ahli di dalam menggunakan komputer di dalam memori ini, disitulah di bawah sadar akan tersimpan sekali, 2 kali, 1000 kali, 100.000 kali, 1 juta kali kelahiran yang lampau terlihat. Oleh karena manusia ini tidak ada kemampuan itu, nggak ada itu kelahiran yang lalu, tidak apa-apa. Karena dia tidak punya ilmunya. Iya. Sabar Bante. Apakah teknologi digital ini bisa menembus alam dewa? Saya penasaran, saya terus terang. Mainan frekuensi ini keren banget. Dan itu aja bisa dibicarakan di sini. Jangan kemana-mana. Kita akan teruskan diskusi setelah satu ini. Ya, pemirsa Dhamma TV masih bersama saya Satna Dewi di Cahaya Kehidupan, dan pembicaraan ini menarik karena menyangkut era dulu dan era kini, yaitu membangun paradigma Dhamma dalam era digitalisasi. Baik, ini saya mau tanya sama Bante nih. Bante, konon bila orang tidak datang ke tempat ibadah adalah berdosa. Mohon diterangkan. Sesungguhnya dosa itu selama kita tidak punya pikiran negatif, tidak punya ucapan negatif, tidak punya tingkah laku yang negatif, ketika kita tidak datang ke tempat ibadah, bukan dosa.
Bukan negatif berarti? Bukan. Jadi dengan demikian ya kita bisa melakukan yang positif di rumah. Cobalah tiap rumah tangga itu sediakanlah, sekarang situasi kan pandemi, banyak yang nganggur. Coba tiap-tiap rumah itu disediakan cukup 5 bungkus, ada yang 5 bungkus, ada yang 10 bungkus, ada yang 50 bungkus nasi dan makanannya yang mereka butuhkan itu. Kita sumbang pada mereka yang butuh. Siapapun yang ingin makan silakan gratis. Jadi dengan demikian inilah kita membantu masyarakat yang sedang kekurangan supaya mereka mendapatkan perlengkapan itu. Maka dengan demikian ini bukan berarti orang yang sembahyang itu baru masuk surga. Tetapi siapapun yang memiliki kesempatan berbuat baik, dia itulah mendapatkan kesempatan untuk gunakan hidup ini sebaik-baiknya, untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya. Karena Sang Buddha yang mengajarkan stop kejahatan, tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Ini aja 3 faktor ini perhatikan ke dalam diri kita. Kalau kita ke wihara, tempat ibadah, tapi masih korupsi, suka membunuh, gonta-ganti pacar, playboy, playgirl, macam-macam. Nah itu kan rusak semua. Jadi lebih baik jangan playboy, jangan playgirl, tetapi kita mantep di ucapan yang benar, tingkah laku yang baik, suka beramal. Nah itu lebih baik daripada cuma sembahyang tok. Bukan, jadi bukan sembahyang yang inti pentingnya. Inti pentingnya, sudahkah kita mampu menghentikan kejahatan, suka berbuat baik, dan otomatis kalau kita bisa datang ke wihara itu, karena di dalam baca parita itu ada motivasi yang kita bangkitkan di dalam diri kita. Ketika kita mendengarkan ceramah dari ceramah-ceramah yang berbobot, itu ada motivasi untuk menata cara berpikir kita supaya kita tambah ilmu teknologi cara berpikir kita yang lain dari yang lain. Kalau ceramahnya sama semua, itu ketinggalan zaman, dia tidak mengikuti teknologi. Sang Buddha lah yang mengajarkan teknologi gelombang pikiran sehingga surga itu ada 26 tingkatan. Kalau surga cuma 1 ya kasihan, kamu jangan ikut agama itu. Karena kamu berbuat baik itu surganya tancet tuh ngapain? Satu podo ya. Ada levelnya ya, naik kelas. Harus levelnya berbeda-beda, kelasnya berbeda-beda dong. Sip, mantap ini. Ya, apakah mungkin ya, ini pertanyaan saya agak sedikit ini aja deh. Apakah mungkin tempat wihara-wihara ini dijadikan satu pusat meditasi gitu, pusat latihan meditasi, dan mungkin itu bisa jadi lintas agama lo ya. Jadi memang sentra-sentra untuk berlatih meditasi. Pak Herman, ayo Pak Herman, gimana ide kayak gitu Pak Herman? Ya, jadi tentu apa yang kita lihat saat ini sebenarnya rumah ibadah itu adalah tempat kita berkumpul ya untuk berdiskusi tentang tata laku, perilaku, tata krama, unggah-ungguh ya istilahnya orang Jawa itu ya memang adalah di mana rumah ibadah ini sebagai tempat, artinya penempahan mentalitas, penempahan hidup ya, seperti kita berkumpul antar lintas agama ini juga menjadi satu faktor keberagaman yang membawa pada satu sumber kebahagiaan ya. Memang itulah yang harus terjadi, bahwa sentral-sentral ini juga seperti itu, seperti berlatih meditasi, siapapun boleh, karena meditasi itu universal, siapapun boleh berlatih. Tentunya dengan catatan kita harus memegang satu guru yang pakem, yang memang ada di bidang itu, seperti salah satunya adalah Bante Dhammavicaya Mahathera seperti itu. Ya, apakah di wihara-wihara itu ada kayak semacam sekolah khusus buat anak-anak? Kalau kita melihat ya, mungkin di luar Jawa Timur atau mungkin di Jawa Timur sendiri saya rasa ada PAUD. Ya, jadi Buddhism itu juga sudah masuk ke ranah pendidikan, Bu. Jadi sudah ada PAUD, ada TK, bahkan SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi yang berbasis Buddhis tetapi umum, seperti itu, Bu. Oh gitu ya? Iya. Nggak semacam sekolah minggu, saya kan belum tahu banyak minggu. Wihara ya. Sebenarnya wihara sini, wihara Ngandat, wihara mana lagi ya? Yang ini lebih banyak. Bisa cari di YouTube sana banyak itu. Sekarang wiharanya di YouTube. Iya. Jadi maksud saya kantong-kantong wihara seperti ini itu adalah tempat kita berkumpul. Tadi kayak Romo Herman katakan, mungkin belajar meditasi dengan suhu ahlinya. Saya sudah mengajar loh teman-teman di sini, dan mereka sudah kangen Bante. Karena COVID jadinya kita nggak kesini lagi deh. Oke. Saya mau nanya kepada Romo Herman juga nih. Apakah kitab suci digital bisa dianggap suci?
Nah, nanti Bante yang lebih pakarnya. Anak muda dulu Ya, dong saya mau nanya. jadi perspektif saya pribadi ya Bu ya. Sebenarnya kalau kita mau dikembalikan ke zaman Sang Buddha, sebenarnya Dhamma yang Sang Buddha wartakan, yang Sang Buddha siarkan, Dhamma Winaya itu berupa ucapan. Maka dikatakan ewa mesutang, demikianlah yang saya dengar. Artinya bahwa kemampuan seperti yang Bante katakan bisa menembus sampai ke alam angkasa raya, artinya di alam para dewa hingga pun Brahma itu berupa satu kekuatan pikiran, Bu. Berarti kalau sudah ewa mesutang, demikianlah saya dengar, berarti Sang Buddha membabarkan Dhamma, para biku saat itu hanya mengandalkan pikiran, kekuatan pencerapan, penangkapan, daya ingat yang dahsyat. Sehingga belakangan itulah kitab suci Tipitaka itu ditulis di Sri Lanka, Bu, pada saat konsili keempat. Berarti selama Sang Buddha masih hidup hingga Mahaparinibbana, Tipitaka belum ada, Bu. Artinya Tipitaka berjalan yang dikuasai, dikantongi oleh para arahat, makhluk-makhluk suci yang tingkat tinggi, yang memiliki kejeniusan, kecerdasan dalam menangkap. Tapi berwujud manusia? Iya, arahat, para Oh, para biku-biku arahat yang telah suci. Para Ya. masih berwujud manusia ya? Karena para arahat sudah mulai berkurang, maka mereka berkumpullah pada saat konsili keempat itu, berinisiasi untuk menuliskan di atas daun lontar, Bu. Jadi hingga saat ini itu Tipitaka asli masih disimpan oleh pemerintah di Sri Lanka. Seperti itu, Bu, yang saya ketahui. Tapi berarti bisa didigitalisasi ya? Bisa disimpan sekarang dong? Iya, mungkin nanti Bante menjelaskan. Bante, gimana Bante? Ya, ini sebenarnya kan kalau kita dilihat, begitu hebatnya para biku di zaman Sang Buddha itu. Mereka memiliki kesaktian yang paling tinggi pada zaman Sang Buddha itu, Pati Sampithanyano, kemampuan untuk menganalisa kesaktiannya itu yang paling lengkap. Maka itu mereka itu juga memahami nanti yang akan datang ini makin lama makin berkurang orang yang berminat kepada ajaran Sang Buddha, mau yang mempraktekannya sangat berkurang. Maka itu dia sekarang harus membentuk untuk menciptakan itu, sehingga 500 biku 400 tahun sesudah Sang Buddha wafat ini mereka rapat di bulan Wasa 3 bulan penuh. Itu mereka itu sudah mahir di dalam tata kelola cara berpikir semuanya, sudah suci murni, kesaktiannya paling hebat semua, dan mereka memiliki kemampuan untuk bisa masuk dari apa yang dikatakan biku yang sedang membicarakan, masuk sebelah kiri, seolah-olah Sang Buddha kata-katanya masuk sebelah kanan. Klop. Jadi selama satu hari itu 20 jam itu rapat sampai 30 bulan, 3 bulan itu menghasilkan 84.000 ceramah. Judul. Jadi dengan demikian ini ceramah Sang Buddha itu luar biasa, 16 jam tiap hari. Jadi itu bisa terkumpul sebegitu itu, wah sudah luar biasa. Maka dari itulah yang dikatakan, kalau memang seorang guru itu dia tidak memiliki kemampuan di dalam mengolah memorinya ini, untuk bisa melihat kehidupan yang lampau, lalu mengatakan lahir dan mati itu nggak ada, tumbuh melahir nggak ada, itu kasihan. Kebuduhan mereka di dalam mengolah batinnya sendiri. Demikian juga dari memori inilah yang dikatakan ditimbulkan satu reaksinya itu adalah karmanya itu berada di sangkara. Permainan pikiran inilah yang menciptakan positif dan negatif itu. Disitulah jadi dia harus tahu, oh kalau orang yang sudah menanam bibit-bibit ini seperti ini, kelak dia akan membuat hasil itu akan ketahuan. Kalau mereka yang sakti, oh perbuatan kamu seperti ini, kamu nanti di alam ini. Jadi mereka akan tahu, tapi enggak ngomong lah. Iya, Kan kasihan kalau diomongkan, waduh kok kesing menderita kabeh, dikira bantinya nakut-nakutin nanti, iya dah. Waduh kok menderita semua. Tapi marilah kita memahami sendiri, apapun yang kita tabur itu pasti berbuah. Betul. Di dalam permainan pikiran kita menciptakan sendiri ke situ. Jadi ini bukan Tuhan yang menentukan ke surga atau ke neraka. Disitulah permainan itu Sang Buddha melihat dengan nyata, sehingga hanya satu-satunya agama yang mengatakan, banyak agama yang salah mengatakan dunia manusia diciptakan oleh Tuhan karena dia tidak tahu kebenarannya. Sang Buddha yang tahu tidak menentang. Sudahlah, orang-orang yang mau sakar PDW ngomong berpendapat ya silakan. Tetapi yang katakan marilah kita, yang penting hentikan kejahatan, sukalah berbuat baik, sucikan hati dan pikiran, itulah inti poinnya lah.
Kalau kamu mau percaya begini, percaya begitu, seakrabmu. Ya. Jadi dengan demikian tegas bahwa Sang Buddha itu satu-satunya yang berbicara hukum alam semesta ini tidak ada yang menciptakan berproses sesuai dengan hukum alam itu sendiri. Itulah kewajaran. Kalau ada masalah apapun juga kita tidak akan menyalahkan pada siapapun juga. Kalau kita katakan semua dari Tuhan, ketika kita tidak dapat apa yang kita harapkan, Tuhan disalahkan. Berapa banyak yang dikritik, difitnah, direndahkan, diinjak-injak kewibawaan Tuhan. Ayo, kamu pernah toh mengfitnah dan menyalahkan Tuhan, betul tidak? Lupa saya. Lupa ya? Saya senang lupaan itu. Jadi nggak ingat gitu yang lalu-lalu. Saya tuh nggak percaya itu Martin. Ya, saya berbuat ya saya harus bertanggung jawab gitu aja. Itu sportif dong gitu ya. Kok nyala-nyala kanan kiri ya. Iya. Oke, pemirsa Dhamma TV, seru juga ini pembicaraan sore hari ini, apalagi kalau ada kopi atau teh ya. Asik ya. Ya, baik, jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Masih di Cahaya Kehidupan bersama saya Satna Dewi sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, pemirsa Dhamma TV, ini seru banget ya ketika membicarakan tentang sebuah aturan Dhamma di era digitalisasi ini. Tetapi kalau menurut saya Dhamma atau hukum atau aturan semesta ini ya udah begitu itu, kata Bante. Ya udah begitu, mau sampai kapanpun, akhir zaman, awal zaman nggak tahu ada akhirnya nggak, apa never ending gitu ya, muter terus gitu ya. Kita nggak tahu dan kita masuk di dalam arus itu dan bermain. Saya bilang gitu, Romo. Baik, Romo Herman. Iya. Apakah penderitaan bagi Romo? Saya nanya. Penderitaan saya ya sangat gampang, Bu Sada, yang saya alami karena saya memang tidak terlalu ahli dalam dunia digitalisasi. Menjadi seorang dosen dituntut harus bisa mengoperasikan itu. Oh gitu ya. Jadi kemarin jadi biku nggak teknologi minded gitu ya. Pokoknya ya. Sekarang harusnya ya. Harus paling banter ya WhatsApp ya kan, Facebook. Sekarang harus mengoperasikan Google segala macam ya, mau tidak mau harus belajar lagi, Bu. Menurut Romo Herman itu sesuatu yang penting nggak? Atau oke, itu penting tapi tidak diajarkan pada ajaran dasar misalnya, karena harus fokus, atau bagaimana Romo? Menurut Romo? Ya, bagi saya itu satu skill ya, satu keahlian, keterampilan yang harus. Maka Sang Buddha mengatakan di dalam Manggala Sutta, bahu sacanca si panca, bukan hanya berpengetahuan luas tapi keterampilan juga perlu, merupakan eta manggala mutamang sebagai salah satu berkah utama. Artinya bahwa Sang Buddha sudah mengajarkan kepada kita tidak hanya berpengetahuan luas, memang itu sangat penting, tapi seperti yang Bante katakan, skill, talenta itu juga penting. Maka digitalisasi juga penting, Bu. Oke, mungkin ya ini ide ya, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha ya, itu membuka jurusan-jurusan lain tuh yang arahnya kepada multimedia atau gitu. Karena itu akan sangat berkontribusi terhadap siar dari ajaran-ajaran kebaikan. Mungkin nggak itu? Ya, saya sangat berharap bisa, Bu. Tetapi untuk saat ini ya paling pendidikan agama Buddha memang mencetak guru-guru, tetapi memang di dalam di dalam pembelajaran itu ada yang namanya semacam kreativitas mahasiswa seperti itu, Bu ya. Kreativitas mahasiswa ya salah satunya bahasa Mandarin, bahasa Inggris, terus komputer, itu juga salah satu yang telah kita terapkan, Bu. Tapi belum sampai kepada belum ya. Nah, itu buktinya harus lebih tajam lagi. Nanti ada kerjaan baru nih. Setelah Dhamma TV, nah ini kan pemikiran untuk membuat suatu ini kan luar biasa, Bante. Sekolahnya Bante, regenerasi dari para pensiar ini loh. Perlu nggak sih ada sekolah? Ya tinggal nambahin jurusan sih sebenarnya, Bante, jurusan ini pengajarnya. Tapi orang-orangnya, generasi itu benar-benar dasarnya itu ajaran. Sebetulnya inti daripada Sang Buddha itu, kalau kita perhatikan, saya sendiri sih tidak begitu banyak belajar ya, tetapi kan kita ceramah itu bisa aja ketika kita memahami bahwa ini hanya tergantung bagaimana kita menenangkan pikiran. Dari ketenangan itulah yang kita ambil ilmunya, semuanya dikeluarkan dari sana.
Demikian juga kalau lihat Sang Buddha kan juga tidak belajar semua ilmu, tetapi kemampuan dia mengolah pikirannya yang jernih, bersih itulah akan muncul dengan sendirinya. Apa yang ditanyakan, apa yang harus diucapkan, apa yang harus diarahkan. Jadi muncul dengan sendiri-sendirinya, itulah yang dikatakan. Jadi semua digitalisasi itu sudah muncul secara alami, maka dari itu sulit kalau dibabarkan begini. Sekarang belajar itu kan hanya menghafal itu. Itu juga ada bagusnya lah supaya mereka bisa membahas suta ini, membahas suta itu satu persatu. Tetapi sesungguhnya inti poinnya itu harusnya diri sendiri memahami bagaimana tenang, jernih, hening, damai itu bagaimana, baru kita bisa mengajarkan dengan enak gitulah. Jadi kita tidak khawatir, waduh ini sebentar lagi khotbah sini, sebentar lagi khotbah sana, waduh bahannya gimana nih, kehabisan. Tidak ada istilahnya kehabisan kalau kita sudah tahu dasarnya itu di dalam ketenangan inilah yang kita ungkapkan. Jadi itu akan menjadi ajaran yang berkarakteristik, bukan ajaran wah cuma hafalan gitulah. Kalau semua hafalan sudah ketahuan tidak berbobot yang mereka ajarkan itu. Karena ya pancet-pancet ya itu aja yang diajarkan ya toh. Oke, jadi di dalam ketenangan sempurna ini yang saya juga pernah alami ya Bante, ini sharing-sharing aja deh. Di dalam ketenangan sempurna itu justru malah timbul kreativitas. Kayaknya kita malah mengakses data memori entah di udara kali ya. Kok data memorinya masuk, ya kita nggak belajar, misalnya kita, loh kok kejawab. Nah seperti itu ya, jadi di ketenangan, tapi semerawut pikirannya ya nggak masuk. Mungkin kalau di teknologi digital itu kalau lagi sinyalnya nggak bagus gitu, atau itu kan jadi kotor ya, iya. Distorsi mungkin ya. Jadi memang meditasi adalah cara kita untuk melatih dari distorsi pikiran ya sebenarnya Bante. Ya itulah, jadi di situlah yang dikatakan kita juga harus tahu, harus pandai menyaring juga. Kan di alam semesta itu di tempat manapun juga ada gelombang yang kita bisa tangkap. Maka itu kalau pikiran kita tidak ada ketenangan, tidak ada kebijaksanaan untuk bisa menyeleksi mana yang penting yang kita masukkan, jadi semua yang masuk jadi kacau nanti. Jadi ya kita harus tahu bahwa ini mana yang baik, mana yang tidak baik gitu, yang mana berguna dan mana yang tidak berguna. Jadi jangan asal katakan ini yang dari yang tertinggi. Itu kan hanya menyombongkan dirinya sendiri lah biasanya. Betul. Yang baik dan tidak baik nih, Romo Herman, saya mau nanya nih. Ajaran agama dari dulu juga begitu tuh, yang baik dan yang tidak baik, yang berguna dan tidak berguna. Tapi kenapa banyak orang-orang yang bahkan dalam level pendidikan yang tinggi masih saja melakukan hal yang nggak baik, hal yang nggak bermanfaat, bahkan merugikan masyarakat misalnya. Penjara itu penuh banget itu sama orang-orang yang sebenarnya mereka juga belajar agama loh Romo. Ada yang salah nggak dalam metode-metode ajaran? Sebenarnya ya saya melanjutkan apa yang Bante sampaikan tadi ya, bahwa kita perlu menempatkan satu penyelidikan dhamma, artinya bahwa kita menyelidiki kebenaran, saya katakanlah kebenaran atau kebaikan, seberapa jauh kebaikan itu memang perlu diuji Bu. Artinya bahwa dengan titel seseorang, bahkan beliau seorang profesor sekalipun, tidak ada satu jaminan bahwa akhlak moralitasnya itu juga baik. Memang ada yang baik tapi belum jaminan. Artinya bukan bahwa jaminan, bukan jaminan, itu yang perlu kita garis bawahi ya. Artinya saya tidak merendahkan seorang profesor, artinya itu juga perlu diimbangi antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Betul. Nah, jadi antara EQ dan SQ itu harus berkembang, sehingga antara sosialnya, intelektualnya, emosionalnya itu berkembang. Dan dengan demikian maka digitalisasi tidak sebagai media untuk menyebarkan fitnah, menyebarkan hoax, atau menebarkan sesuatu provokasi yang sifatnya kebencian, itu perlu kita saring. Karena kita mungkin pernah mendengar Bu Sada ya pemirsa, bahwa banyak sekali link-link tertentu yang menyebarkan provokasi-provokasi yang menyebabkan terjadinya perpecahan toleransi di Indonesia, Bu. Sengaja, itu yang perlu dihindari. Sengaja loh ya. Sengaja itu disebarkan begitu. Adu domba ya. Ya, baik. Ada yang mengatakan bahwa siapa yang menguasai teknologi dia yang berkuasa. Seperti itu, Bapak Ibu. Maka banyak sekali nun sewu politikus-politikus yang mencoba untuk menguasai
teknologi teknologi komunikasi ini untuk bisa mempengaruhi dari audiens mereka. Dan itu hati-hati sekali Bapak Ibu, karena tanpa kita sadari jika kita terus-menerus berada di depan layar televisi itu atau itu, kita bisa masuk loh, kemasukan gitu. Kemasukan suatu paham yang memang sengaja dimasukkan untuk misalnya mengadu domba. Betul. Salah satunya itu. Nah, Bante, Dhamma TV apakah masih konsisten dengan tujuan dan misi visinya di dalam acara-acara yang tidak berbau negatif misalnya? Ya, kan sebagai satu konsep yang jelas bahwa kita ini ada satu-satunya TV yang bertujuan bagaimana menciptakan damai dan bahagia untuk semua pihak. Jadi kita tidak mihak ke siapapun juga. Maka itu kalau kita ada yang salah ya kita ucapan itu salah. Jadi kita harus open bar, jadi kita bicara apa adanya. Sehingga dengan demikian mengapa kejahatan ini merajalela, di situ kita harus ada keberanian untuk menganalisa ada ajaran mana yang salah. Kalau ajaran itu tetap seperti itu, itulah yang menyebabkan kejahatan merajalela. Apa itu kira-kira? Mungkin ada orang mengatakan ada mantra yang bisa menghilangkan dosaku. Hari ini aku berbuat dosa, nanti malam aku doa sembahyang minta diampuni dosaku, hilang. Pasti itu, wah, dipastikan, diyakinkan. Jadi orang seperti inilah yang percaya semua seperti itu. Nggak takut Senin sampai Sabtu berbuat dosa terus, malam doa toh. Jadi dengan demikian cara mengajarkan program yang salah tetap diajarkan, maka itu korupsi merajalela seperti itu. Maka itu harus ada keberanian dari Departemen Agama menegaskan ini tidak benar. Kalau kita itu tidak ada keberanian seperti itu, rusak. Kalau di Tiongkok juga begitu, ada tim, wah ini ada kelompok tertentu yang salah, dia dibimbing, diarahkan, dia ada sekolahan tertentu. Jadi dengan demikian diarahkan, jangan diambil yang salah-salah, ditunjukkan yang benar itu yang ini loh, ini loh, ini loh. Jadi kalau yang salah-salah itu sekarang ditonjolkan, ya jadilah kejahatan merajalela. Sekarang mereka kalau dilihat lebih condongnya money is my god, sopo sing wani bayar kan itu. Kejahatan merajalela. Oh, wani piro. Los gak rewel. Aduh, ya Allah gitu ya. Ya, memang carut marutnya kehidupan duniawi ini harus kita mulai dari mana nih pembenahannya? Nanti jawabannya tetap dari diri sendiri gitu ya. Bagaimana menyebar salah satu Dhamma TV di era digital ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, kita akan lanjutkan pembicaraan dan tentunya jangan kemana-mana. Kita akan ketemu setelah satu ini. Ya, baik pemirsa Dhamma TV, masih bersama saya Satna Dewi di Cahaya Kehidupan. Dan kita lanjutkan bincang-bincang kita. Ini dia nih, saya mau nanya ke Bante Dhamma Wicayo nih. Bante, apakah berdana dengan sistem digital ada pahalanya, Bante? Sistem apapun juga namanya berdana, itu kan segalanya juga dimulai gerakan dari pikiran kita. Saya membaca dari digital, dari YouTube, dari manapun, wah, ada kesempatan aku berbuat baik, oke langsung kirim. Sudah otomatis pikiran positif itu ada niat untuk berbuat baik pada saat itu juga. Jadi energi positif pasti muncul. Maka dari itu yang dikatakan sabadanang damak-danang cinati, memberikan kebenaran itu mengalahkan segala sesuatu pemberian apapun juga. Sehingga Sang Buddha katakan kalau kita ikut menyebarkan Buddha Dhamma ini melalui Dhamma TV itu 10 pangkat 22. Jadi 1 dengan 0-nya 22. Wow. Setiap kita berbuat baik dapat segitu banyaknya. Maka dari itu kalau ini berbuat terus-menerus seperti ini, kehidupan yang akan datang kita tidak pernah miskin, kaya terus. Baik. Luar biasa. Ini bukan propaganda loh ini, pemirsa Dhamma TV. Ini adalah pemahaman tentang hukum energi, hukum sebab akibat, seperti itu ya, hukum tarik menarik seperti itu. Itu hukum ya. Dan yang saya suka dari Buddhism ini adalah benar-benar melaksanakan sesuai dengan hukum.
di semesta atau jagat raya. Jadi kalau kita bermain game gitu ya, kita tuh tahu gitu sistemnya piye, hukumnya piye gitu, gak nyeruduk harus menang dong ya terakhir ya, harus menang gitu ya Bante ya. Jadi kalau kita paham tentang hukum atau dhamma ini, kita pastikan kita bisa melanjutkan perjalanan pun berikutnya dengan apa ya bahasanya ya, dengan kebahagiaan mungkin kalau bahasanya di Buddhisme. Istilahnya dengan kita merasa puas dengan apa sekarang ini, kelanjutannya nanti ketika merasa kepuasan itu selalu muncul. Jadi itulah kontinuitas itu tergantung kebiasaan pola pikir yang kita munculkan dalam kehidupan ini. Kalau kita selalu membangkitkan dengan penuh kebijaksanaan di alam manapun juga, lahir dimanapun itu selalu muncul. Kalau kita selalu menjaga pikiran kita tetap tenang, tetap damai, menghadapi apapun juga, kehidupan yang akan datang juga kedamaian dan ketenangan akan kita peroleh terus. Jadi itulah sebagai kebiasaan demi kebiasaan yang harus kita kembangkan di dalam model cara berpikir kita masing-masing. Oke, itu dia rahasianya pemirsa Dhamma TV. Saya mau ke Romo Herman. Romo Herman, bila ada orang menghina sistem digitalisasi untuk agama nih, apa yang sebaiknya dilakukan? Ya, tentu kalau saya pernah mengikuti Certified Digital Speaker, Bu, tahun 2020 kemarin dari pusat ya, dari Communicating Academy, bahwa memang sekarang kita sudah punya peraturan ya Bante ya, ITA ya, jadi ada UU ITE, artinya bahwa kalau kita sampai ada istilahnya penghinaan agama atau menyebarkan istilahnya paham-paham radikal, paham-paham yang sifatnya merusak bingkai NKRI, yaitu sebenarnya dari pihak Kominfo ya seharusnya bisa mengambil tindakan ya, mungkin memblokir situs itu, memblokir link itu, sampai kepada proses hukum pidana atau apa ya yang bisa ditempuh. Karena apa? Karena hal-hal demikian jangan sampai terjadi, apalagi unsur sara kan harus dihindari dalam media digitalisasi, Bu. Nah, kalau saya sebagai pembabar dhamma, sebagai duta dhamma, termasuk Bante juga sedemikian ya, kita hanya bisa menghimbau kepada para umat agar tidak ikut-ikutan, tidak ikut menyebarkan fitnah, menyebarkan hoax. Kadang-kadang kalau saya mengisi dalam satu acara, Bu, saya selalu mengatakan, ibu jari lebih cepat daripada otak. Iya. Kita kadang-kadang ada berita hoax, langsung cepat kita share, padahal kebenarannya belum teruji. Inilah kadang-kadang penyakitnya kita di Indonesia itu lata, Bu, cepat sekali. Nah, inilah kadang-kadang sering terjadi kekeliruan dalam media digitalisasi yang perlu kita evaluasi kembali. Oke, itu banyak pembicaraan yang akan terjadi. Nah, apakah kitab suci digital bisa dianggap suci? Nah, kembali lagi tadi belum terjawab ya Bu ya. Mohon maaf Bante kalau saya salah. Mungkin dalam perspektif saya itu, kalau kita kembali ke zaman Sang Buddha, Tipitaka itu memang belum tertulis, Bu. Artinya secara tertulis itu ada. Sebenarnya simbol-simbol agama apapun selain agama Buddha tidak boleh dilecehkan. Ya, baik itu digitalisasi sekalipun, walaupun itu hanya modelnya layar kaca saja, tetapi itu telah disucikan oleh umat Buddha. Begitu diinjek-injek, begitu dihina, pasti hukum akan berbicara. Karena apa? Penistaan agama. Sehingga bagi saya, meskipun digitalisasi, selama itu adalah simbol keagamaan, tetap ada nilai-nilai hukum yang menjaga di situ, Bu. Sehingga saya anggap itu tidak boleh dilakukan penistaan terhadap simbol-simbol agama. Demikian, Bu. Ya, oke. Ini menurut Romo Herman, ini bagaimana menurut Bante? Ya. Sesungguhnya begini ya, Sang Buddha kan hanya mengajarkan dhamma. Setelah kita mempelajari dhamma itu, ternyata semua itu ada di dalam keenam indera kita ini. Apapun yang kita lihat itu ada gelombang digital, gelombang. Masuk ke situ gelombang. Ke otak kita gelombang. Dilihat semuanya ini hanya permainan daripada gelombang saja. Maka dari itu yang dikatakan kalau kita mengikuti gelombang ini, batin kita terganggu, diperbudak oleh permainan gelombang itu. Mencari kesenangan melalui mata, mencari kesenangan melalui telinga, mencari kesenangan melalui mulut, hidung, tubuh kita. Jadi kita dipermainkan oleh gelombang-gelombang yang dikatakan digital yang umum itu, secara kita alamin bersama, itu akan akhirnya mengotori batin kita. Kalau kita sudah memahami ini, bagaimana kita bisa menghentikan supaya kita, batin dan pikiran kita itu tidak terkontaminasi
oleh pengotor-pengotor itu. Maka dari itu kesucian dan kemurnian itu bisa tercapai kalau kita bisa stop total pengotor itu, pengganggu, membawa beban untuk batin kita, tidak sampai masuk ke dalam diri kita. Otomatis disinilah yang dikatakan kitab suci yang sesungguhnya hanya ada kemampuan tiap-tiap individu yang pandai mengolah keenam indera itu dengan tepat. Mana yang perlu dihentikan sudah dihentikan, mana yang perlu dikembangkan sudah dikembangkan, mana yang perlu disempurnakan sudah disempurnakan, dan mana inti yang dikatakan kesucian letak di mana, disitulah yang kita kembangkan. Jadi digital itu bagus, sekarang semua sudah tidak bisa menghalangin. Jadi kita bisa belajar sendiri, belajar kalau baik ambil, kalau berguna ambil, tapi jangan oleh buju papat itu baik loh, ambil, pusing nanti. Oke, baik. Jadi kalau Romo Herman mengatakan bahwa memang ada hukum ya, ini bentuk penghormatan kepada para leluhur yang sudah mendokumentasi karena dengan cara mereka pada saat itu ya, kita hormatilah. Masa sudah dengan susah payah berlatih, ditulis, diinjek-injek, aduh, mesti kepelakin juga nih orang nih. Iya kan, itu. Kayak kemarin ada yang injek-injek kitab suci, bukan masalah kitab sucinya nggak apa-apa, lu tuh nggak ngormatin gitu loh maksudnya. Ya itu yang harus dipahami, ini adalah etika, estetika di dalam kita berbuat di tengah kemajemukan masyarakat sosial kita seperti itu ya, ngono yang ojo ngono itu. Kalau kamu tuh lakukan di kamar kamu sendiri dan tidak di media sosial terserah deh gitu kan. Ini kan di umum gitu, ini harus ada bentuk etika seperti itu. Ya, kalau menurut Bante kitab suci ada di dalam diri kita sendiri. Ya, itu. Ini jadi memang beda antara yang di kulit tadi, bentuk penghormatan kepada leluhur dan bentuk pendalaman makna daripada kesucian dari kitab. Jadi kita ini adalah kitab suci itu sendiri yang terus berproses entah dari zaman ke zaman, mungkin dari ratusan atau ribuan kali mungkin kelahiran ya, untuk benar-benar menjadi suci murni seperti itu. Itu perjuangan yang tiada henti saya rasa. Luar biasa banget ya. Dan saya bersyukur bahwa saya berada bersama penjenengan-penjenengan di sini. Ini ada pertanyaan nih, bagaimana cara efektif menggunakan sistem ini bagi penyebaran dhamma? Nah ini, kemasan yang menarik dari sebuah tayangan sistem ini, apakah lebih mudah atau lebih sulit pengerjaannya? Romo Herman dulu. Ya, tentu Bu Sada, pemirsa, tidak ada yang sulit kalau hanya dipikirkan. Iya sih. Kalau kita sulit juga dipikirin. Iya, kalau hanya dipikirkan ya tidak sulit, tetapi kalau dikerjakan sulit, tetapi tidak adalah kalau menurut saya Bu Sada, pemirsa, segala sesuatu itu tidak sulit kalau kita kerjakan dengan hati yang ikhlas. Tapi kalau kita ngedumel, kita mangkel, ya kita ndak ikhlas, apapun berat. Ya, meskipun yang mudah pun terasa berat, yang berat tambahnya berat kan seperti itu. Mau tidak berat ya sama sekali tidak usah dikerjakan kan begitu. Ya. Artinya bahwa pemirsa kembali lagi kepada kemauan niat kita, bagaimana kita mau mengabdikan hidup kita untuk kebenaran, untuk agama, untuk dhamma itu. Selama kita sebagai pejuang, sebagai kita laskar dhamma, jangan pernah bosan untuk selalu berjuang. Karena apa? Hidup untuk dhamma, hidup untuk kebaikan, bahagia untuk kita, bahagia untuk semua makhluk. Iya, keren. Laskar Dhamma, keren nih. Nah, ini sekarang ke Bante nih sebagai penasihat yang dari dalam nih ngeluarinya. Gimana sih Bante? Apakah perlu sebenarnya untuk memberikan informasi ya? Ini kita kan Bante kan sudah sekian tahun di media ya Bante ya. Apakah perlu untuk anak-anak generasi muda? Generasi ini benar-benar generasi yang beda banget sama generasi kita. Jangan dijawab dulu Bante. Ya, baik bisa Dhamma TV, kita akan ketemu setelah satu ini, jangan kemana-mana. Ya, baik pemirsa Dhamma TV, masih bersama saya Satna Dewi dan tentunya bersama Yang Mulia Bhikkhu Dhamma Wijaya Mahathera dan Romo Herman. Kita berbincang-bincang tetap pada masalah membangun paradigma dhamma dalam era digitalisasi, dan kita sampai pada segmen terakhir di pembicaraan ini. Baik Bante, selama Bante
mengasuh lah, bertanggung jawab di Dhamma TV ini. Bante mungkin sudah mengadakan semacam riset lah, penelitian, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat? Siapa sih sebenarnya segmentasi pasar kita yang benar-benar membutuhkan? Ya memang kalau diperhatikan yang nonton melalui YouTube atau mungkin dari website atau mungkin dari TV kita, ya kebanyakan mereka kan yang sungguh-sungguh merasa menghargai itu karena mereka merasa apa yang kita jelaskan itu ada di dalam diri mereka dan dia merasakan itu terbukti gitulah. Kalau memang menjalankan, melaksanakan seperti itu, dia akan mendapatkan manfaat. Kalau kita mengajarkan dengan cara yang lain, hanya percaya, dia ngambang juga. Oh, apa yang harus aku jalankan? Bagaimana cara berpikir kita? Akhirnya dia banyak yang tidak tahu bagaimana dari ajaran yang lain mengambang itu, sehingga dia menemukan dari ajaran Sang Buddha ini begitu realistis, nyata, bisa dibuktikan sebagai kesunyataan yang sungguh-sungguh terbukti ada di dalam diri kita. Maka dari itu ini memang ilmu ini termasuk dibutuhkan orang-orang yang cerdas dan cerdik, punya kebijaksanaan yang tinggi. Kalau anak-anak saya perhatikan kelihatannya mereka tidak begitu tertarik. Kurang ya? Kurang. Untuk yang dewasa ya, yang tahapan-tahapan kedewasaan menuju ke kedewasaan seperti itu ya Bante ya? Ya, mereka sudah merasa mau mencari yang lebih dewasa gitulah. Ya, jadi itu mereka akan menemukan di sini. Tapi kalau mereka anak-anak kecil kan masih bersifat mau main-main nih loh. Jadi itu memang harus kreativitas dari umat-umat yang pandai mengolah bagaimana Buddha Dhamma ini dibuat permainan sehingga mereka menarik sehingga bisa masuk senang gitu dengan permainan itu. Nah ini perlu kreativitas juga. Tetapi kan Bantenya, wah ini kalau kita ikut ke sini kan terjun lagi ke bawah lagi. Iya. Ya, saya tahu bahwa ada sebuah media yang segmentasi pasarnya itu cuman perempuan, ya itu dia benar-benar mengecilkan segmentasi pasarnya, tapi apa yang disajikan itu memang benar-benar untuk perempuan seperti itu Bante. Ada juga yang segmentasinya remaja dari 14 tahun sampai 24. Jadi fokus tuh di usia itu butuh apa tuh, risetnya seperti itu. Ya yang masuk ya sponsornya macam-macam seperti itu. Nah, sekarang kita tahu bahwa Dhamma TV apa yang sudah diasuh oleh Bante ini adalah segmentasi pasar kita adalah orang-orang yang memang masuk ke dewasa gitu. Nah ini apa yang mereka mau kan gitu Bante. Kalau misalnya tidak untuk anak-anak ya ngapain untuk anak-anak gitu. Karena memang semuanya berproses ya saya rasa ya. Untuk sampai ke dewasa ini TV mana yang punya gitu, nggak ada Bante. Nggak ada loh saya lihat media mana gitu. Baik televisi atau ya kalau di YouTube mungkin beragam-ragam ya seperti itu. Mungkin Romo sudah ngacak-ngacak YouTube mungkin. Romo, Dhamma adalah suatu ajaran yang harus dipraktekkan. Mohon diterangkan itu. Ya, jadi Dhamma yang telah Sang Buddha ajarkan di dalam Dhammanusati itu Dhamma dapat diselami oleh siapa saja. Yang paling penting adalah mereka yang bijaksana karena Dhamma tidak akan pernah lapuk oleh waktu, tidak lekang oleh waktu. Dapat untuk dibuktikan, dapat diundang untuk dibuktikan dan diselami oleh para bijaksana. Artinya bahwa Dhamma itu ada sepanjang zaman yang seperti Bante sampaikan di awal tadi bahwa Sang Buddha itu tidak menciptakan Dhamma tapi Sang Buddha menemukan Dhamma. Artinya bahwa di dalam Dhamma Niyama Sutta dengan adanya Buddha tidak adanya Buddha, Dhamma tetap eksis. Artinya bahwa kebenaran yang sejati, kebenaran yang hakiki itu tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Sehingga Dhamma itu dipraktekkan oleh siapapun mereka akan membawa pada dampak kebahagiaan hingga pada pencapaian kesucian seperti itu. Ya, tidak peduli kau percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan, beragama, tidak beragama, Dhamma atau hukum ya Bante ya. Ya bisa dikatakan begitulah. Sistem ini ya memang begini nih gitu loh ya nggak. Kamu mau percaya nggak percaya, kamu mesti ikut gitu kan. Seperti itu ya kira-kira ya Bante. Ya sebagai contohnya begini, Dhamma Sang Buddha itu adalah kewajaran yang kita alamin bersama. Kita semua ini sering marah, sering benci gara-gara kata-kata yang kasar dari orang-orang itu. Tetapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana ya way out-nya ini. Misalkan kita dicaci maki, difitnah, direndahkan, langsung kita marah, nggak senang. Nah, pertama kali saya pernah waktu di Thailand juga begitu. Saya datang ke sana kan nggak ngerti bahasa Thai.
Biku-biku sama nenek ngomong-ngomong, oh ya sudah saya tetap tenang aja, bersih-bersih. Setengah tahun kemudian ketika saya mengerti bahasa Thai, loh ternyata dia itu nunduk saya, ngomongin saya. Di situ malamnya waktu saya meditasi, tek, wah aku disinggung ini macam-macam. Ya. Terkena. Lalu dari sanalah saya merenungkan, kenapa kok saya tersinggung? Ketika aku tidak ngerti bahasa Thai kan lebih adem ayem aku. Saya ingin ngerti kok tambah susah, tambah menderita. Bagaimana cara saya berpikir ini? Apakah mau tetap pintar bahasa Thai tapi sedih, menderita, tertekan? Nah, disinilah dikatakan manusia yang pandai itu bijaksana itu bisa dua-duanya. Pada satu saat dia caci maki kita, saat itu kalau kita anggap itu bahasa asing, langsung kita tidak ada responsif yang begitu peka. Seperti contohnya, oh kontiu ya tini nang pai thamai fang are koไม่รู้เรื่องเลยโง่จริงๆนั่งไม่มีประโยชน์. Nah, ngerti tidak? Enggak. Nah, tidak sakit hati toh? Gak ada yang tahu kan? Nah ini, tadi sekarang saya terjemahkan. Ngapain kalian duduk di sini? Banget. Ngomongnya nggak ngerti apa-apa kok tetap di ruang dong. Tersinggung toh. Nah itulah. Oh iya. Tadi tidak ngerti, tidak ada bahasanya. Aku tidak paham, tidak ada memori, sehingga tidak memberikan respon. Sekarang diartikan, artinya itu ini. Wah, kurang ajar Bantenya ngomong aku. Nah, kita tersinggung. Nah, inilah dikatakan, kalau gitu bagaimana kita berproses, memikirkan, bisakah kita pura-pura tidak mengerti bahasa itu, sehingga orang bijaksana bisa dua-duanya. Pura-pura bodoh dan bisa menunjukkan kebijaksanaannya. Baru kita bisa mendapatkan manfaat daripada bahasa apapun juga. Kalau kita menguasai bahasa di mana-mana, dicaci maki, dimarahin, stres, menderita terus kita, kan kasihan. Lebih baik goblok aja. Kesaut-saut ya. Jadi kalau ada orang caci maki itu kita kayak kita bisa nyetel, jadi kayak orang bisu gitu, dia kayak nggak ngomong, cuman au gitu, tapi nggak dengar. Itu keahlian luar biasa. Baik, waktu kita sudah mepet sekali nih. Monggo Pak Herman, pesannya Pak Herman. Pak Herman. Iya, jadi pesannya. Kalau saya boleh menambahkan, ya artinya bahwa pemirsa, Anda memang cerdas, Anda memang pintar, memang itu tuntutan zaman, kita harus bisa semuanya, berpengetahuan, skill, tapi jangan pernah meninggalkan etika, bahwa etika, adab yang sopan dan santun akan membangun pondasi dasar kita. Selain digitalisasi maju, batin harus maju, tetap berpegang teguh, berlandas kepada kebaikan. Terima kasih. Sip, mantap. Monggo Bante. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, marilah kita pandai-pandai menggunakan digitalisasi dalam pikiran kita masing-masing. Ada apapun yang berguna, bermanfaat, mari kita simpan di dalam memori kita. Demikian juga apapun yang tidak bermanfaat, kita jangan masukkan seolah-olah kita merasa itu tidak berguna, tidak bermanfaat untuk perkembangan batin dan pikiran kita tolak. Jangan sampai itu mengganggu, membuat kita menderita dan susah. Tetapi itu kalau bermanfaat, marilah kita kembangkan bersama-sama untuk membangkitkan kebersamaan menuju kebijaksanaan, menuju bersama-sama bagaimana kita bisa mendapatkan kedamaian dengan kebijaksanaan itu, sehingga ilmu kebijaksanaan dan kedamaian ini marilah kita sebarluaskan sebagai digital yang paling canggih. Siapapun yang bijaksana, siapapun yang damai, siapapun yang bahagia, ini akan mempengaruhi semuanya juga. Bijaksana, damai dan bahagia, itulah digitalisasi yang terbaik di dalam model pola berpikir kita bersama. Otak kita diproses seperti ini, pasti damai dan bahagia akan jadi milik kita bersama. Itulah manfaat digitalisasi di dalam mindset kita bersama. Iya, terima kasih Bante, terima kasih Romo Herman, senang sekali bisa ketemu. Semoga sehat selalu dan mungkin bisa ketemu lagi nanti suatu saat. Baik pemirsa Dhamma TV, bahwa di era yang teknologi ini semakin canggih, mungkin kita tidak bisa ketinggalan, tetapi kita tetap adalah manusia sebagai operator dari alat-alat tersebut. Jangan sampai dikuasai, tetapi bagaimana kita menguasai dan menjadikan itu menghasilkan suatu nilai-nilai kemanfaatan dan kebajikan bagi semua masyarakat. Baik pemirsa Dhamma TV, sekian saya Sabta Dewi beserta kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, dan kata akhir saya,
Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Suki Hontu Namo Buddhaya.